potensi. Nah, potensinya tuh ada gitu, walaupun katakanlah di Sragen gitu ya, di Masaran gitu, tetapi potensinya itu dapat. Perbedaan yang paling kerasa waktu masuk Rush itu gurunya itu menjelaskan untuk siswanya paham. Sebenarnya sebelumnya saya tidak terpikir sama sekali untuk masuk sekolah swasta karena saya datang dari keluarga yang kurang menyetujui kalau saya sekolah di swasta secara biaya dan finansial. Tapi karena SMA Unggulan Rush menyediakan beasiswa untuk saya, jadi saya bisa daftar. Cita-cita ke luar negeri iya dari kecil, tapi kalau misalkan figuring out university-nya itu baru sejak SMA. Terus karena saya tuh punya ketertarikan di computer science, khususnya di AI yang sangat-sangat berkembang dengan cepat ya akhir-akhir ini. UNSW ini punya kayak UNSW AI Institute, jadi kayak mereka kayak ada community sendiri buat AI, jadi kayak saya makin tertarik. We are deeply rooted gitu ya, but we impact globally. Halo Sobat Expos Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ridi Yustiningsih, pemimpin redaksi Solopos Media Group. Hari ini, Selasar, Expos Indonesia, sangat istimewa, kita kehadiran 3 tamu, anak-anak yang luar biasa, adik-adik yang luar biasa dari SMA Rush Sragen, dan tema kali ini adalah Muda Mendunia. Siapa saja? Nanti kita langsung kenalan sama mereka. Dari siapa dulu? Ayo siapa? Dari tengah. Dari tengah? Oke, silakan dari tengah. Kenalkan namanya. Ya. Oke, nama saya Karen Excelsia, biasa dipanggil Nia atau Excel, dan saya dari SMA Unggulan Rush. Oke, Excel sekarang masuk kuliah di mana? Mau masuk kuliah di mana? Saya rencananya mau lanjut studi di University of Toronto Mineral Engineering. Wis, oke. Sekarang geser kita ke sisi kanan atau sisi kiri? Kanan. Kanan? Boleh, silakan. Oke, halo semuanya. Nama aku Elkaila Banani dari SMA Unggulan Rush juga, dan aku ingin akan berlanjut kuliah di University of New South Wales di Australia. Jurusannya? Computer Science jurusanku. Oke, dan terakhir. Halo, aku Najwa Makaila Sapaditya Raharjo dari SMA Unggulan Rush juga, dan rencananya akan melanjutkan bachelor degree di University of Wageningen University and Research di Netherlands atau di Belanda. Yes. Ini jangan ditanya ya kalau kemampuan bahasa Inggrisnya ya. IELTS-nya nilainya kalau udah bisa masuk beasiswa ya ini ya. Iya. Itu kan berarti udah di atas standar dan di atas rata-rata ya. Oke, aku akan mulai dulu dari Najma Kaila. Manggilnya siapa Najma? Biasanya di sekolah dipanggil Tia. Oh Tia ya, beda banget ya. Karena namanya ada di Tianya ya. Oke, iya. Tia masuk Rush waktu itu. Memang dari dulu obsesinya udah mau masuk ke luar negeri, kuliah di luar negeri atau gimana? Oke, jadi dulu waktu masuk SMA Unggulan Rush itu sebenarnya banyak sekali insight yang saya dapatkan. Dalam artian dulu awalnya saya itu ambisinya yang paling kampus-kampus dalam negeri. Oke. Misalkan top 3, top 3 ya. UGM, UI, UGM, ITB iya, gitu betul. ya. Tapi kemudian di diri saya sebetulnya ada sedikit mimpi yang sebenarnya tidak saya besarkan karena ragu kalau misalkan itu tidak tercapai, yaitu kuliah di luar negeri. Bisa enggak gitu ya? Iya, betul. Lalu kemudian saya bertemu dengan guru-guru di sana, bertemu dengan teman-teman juga yang akhirnya bikin saya yakin kalau misalkan mimpi di luar negeri itu bukan hal yang tidak mungkin. Salah satu contohnya itu sebetulnya yang menarik di Rush itu ada program seminar yang mana itu mendatangkan orang keren di situ yang akhirnya bikin saya sadar kalau mimpi itu bukan tidak mungkin. Jadi sebenarnya bisa terwujud. Berapa universitas yang kamu daftar? Yang saya dapat LOA itu ada 5 universitas. Dengan 5 universitas? Dengan 7 LOA dari University of Toronto. Iya, jadi kalau disebut ada Toronto, kemudian Queensland di Australia, Monash University, kemudian ini Tia milih yang di Wageningen yang di Belanda. Iya. Nah, oke, tahan dulu ya, aku mau geser ke sebelahnya. Manggilnya tadi Nia. Tia, Nia. Oke, kalau Nia gimana? Tiba-tiba emang kebayang pinginnya kuliah ke luar negeri atau gimana? Sebenarnya kalau saya itu emang dari kecil banget saya sudah mimpi untuk bersekolah di luar negeri, dan dengan bantuan SMA Unggulan Rush ini saya jadi terbantu banget. Saya jadi ngerti caranya daftar luar negeri dan juga daftar beasiswa-beasiswa. Kamu keterima di 5 university? Iya. Bisa disebutin mana aja?
University of Toronto, Wageningen, UNSW, University of Queensland, sama Lupa ya, sampai saking banyaknya nih. Aku buka datanya nih. Illinois, University of Iya, Illinois, dan akhirnya Nia milihnya di University of Toronto. Toronto. Kenapa pilih di situ? Sebenarnya di program yang saya pilih kan mineral engineering, dan saya dengar dari beberapa sumber bahwa di Kanada dan Australia spesialisasinya itu ada di mining dan mineral engineering. Oke. Dan saya lihat di programnya di University of Toronto itu sangat align dengan kontribusi yang akan saya sampaikan ke Indonesia. Jadi di mineral engineering itu adalah pergabungan dari mineral engineering dan bagian processingnya dan juga metalurgi berdasarkan informasi yang saya dapat. Sehingga saya merasa hal itu akan membantu saya untuk membantu membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wih, ntar pulang-pulang ini ya bantu Kementerian SDM. Oke, tapi emang cita-cita kamu ke situ ya dari dulu, dari kecil? Untuk universitasnya. Yes. Kalau universitasnya enggak, tetapi maksudnya expert di bidang miningnya itu dan lain sebagainya. Iya. Dari dulu emang gitu ya, pengen masuk ke situ ya? Iya, dari kecil saya sudah punya banyak Lego-Lego untuk engineering, dan saya juga punya kedua kakak yang bekerjanya di bidang Di engineering. mining, Heeh. dan saya sangat-sangat terinspirasi oleh mereka. Jadi kamu masuk RUS pun itu sebenarnya udah di planning juga dalam hidup kamu habis lulus ini terus langsung masuk ke sini dari SMP gitu ya, terus langsung ke RUS gitu. Sebenarnya sebelumnya saya tidak terpikir sama sekali untuk masuk sekolah swasta karena saya datang dari keluarga yang kurang menyetujui kalau saya sekolah di swasta secara biaya dan finansial. Tetapi karena SMA Unggulan Rus menyediakan beasiswa untuk saya, jadi saya bisa daftar. Jadi pakainya di jalur sekolah. beasiswa ya? Iya. Oke, Nia tahan dulu, masih ada satu lagi. Aku manggilnya siapa nih? LK. LK, oke, LK. Bisa diceritain LK berapa university yang masuk di beasiswa ini? 4. Empat. Di Apa Australia. saja? University of New South Wales, University of Sydney, Australian National University, sama Monash University. Oke. Sekarang pilihnya di yang di UNSW, yes. Sydney nih. Di jurusannya apa? Computer Science. Computer Science. Iya. Oke. Nah, kenapa pilih itu? Karena, maksudnya university-nya atau Iya, jurusannya? pilihnya. University kan di UNSW kan, kemudian Computer Science. Pilih itu emang dari kecil? Enggak sih, enggak dari Cita-citanya? kecil. Kalau cita-cita ke luar negeri iya dari kecil, tapi kalau misalkan figuring out university-nya itu baru sejak SMA. Terus karena saya tuh punya ketertarikan di computer science, khususnya di AI yang sangat-sangat berkembang dengan Iya, cepat ya dinamis akhir-akhir ya. ini. Dan di antara 4 university yang saya dapat offer itu, UNSW ini punya kayak UNSW AI Institute, jadi kayak mereka kayak ada community sendiri buat AI, jadi kayak saya makin tertarik untuk ke UNSW dan milihnya ke UNSW. Nah, kalau masuk ke RUS-nya juga udah di planning dari waktu SMP atau gimana? Kalau masuk RUS-nya enggak ya, tapi kayak pas itu sebenarnya impian SMA itu enggak cuma RUS gitu, ada beberapa Ada SMA beberapa. lain gitu. Cuman akhirnya masuk RUS itu karena dapat beasiswa tadi, jadi ya udah. Oh, ini jalur beasiswa juga? Iya, kita semua beasiswa. Semua jadi beasiswa di jalur Iya. RUS, karena kan ada programnya ada beberapa ya. Nanti kita akan ngobrol banyak yang kalau soal itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Ini kan udah SNBTN kemarin keterima ya? Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. keterima. Di mana? Saya di ITB. ITB. Jurusannya? Teknik Sipil dan Lingkungan. Oke, kamu. Saya di Nia? ITB juga, di ITB, Kebumian. Saya di STIK ITB, sekolah juga? Teknik Elektro dan Informatika. Waduh, ini berarti nanti akan nggak ngambil ya? Karena pilih yang ini ya, karena udah cita-cita kalian dari kecil. Iya. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya model pendidikannya gimana sih yang membedakan? Karena kan mungkin dulu kalian background-nya dari SMP ya. Karena RUS itu boarding ya kalau nggak salah. Dan yang lebih aku appreciate sama RUS juga, nggak cuma 3 orang ini Sobat Espos, tetapi ada sekitar 14 orang. Totally ada 14 orang dari sekolah di RUS yang keterima di 70 ya. 70-an. 70 universitas dunia loh, iya kan? Ini hanya sebagian kecil aja yang hadir di sini. Nah, aku pengen tahu, ini model pendidikannya gimana? Bisa sampai kayak gitu loh. Apa beda atau gimana? Mau siapa dulu nih? Dari tengah. Dari tengah, oke. Oke, jadi menurut saya yang paling signifikan bedanya berdasarkan pengalaman saya di negeri dan juga di swasta di SMA Unggulan Rus ini adalah
biasanya di negeri itu kalau misalnya diajar oleh guru ya sudah hanya dijelaskan atau kita disuruh presentasi di depan anak-anak. Tetapi kalau di Rush saya lihat ada metode belajar baru. Biasanya kita pakai semacam games biar kita minat dan semangat juga. Misalnya Blue Cat, Kahoot dan lain-lain. Kita jadinya juga ketawa-ketawa, interaktif dan kita semakin dekat dengan gurunya sehingga kita semakin paham lagi sama pelajarannya gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya itu perbedaan yang paling kerasa waktu masuk Rush itu gurunya itu menjelaskan untuk siswanya paham. Jadi kalau dulu saya mungkin waktu di SMP atau sebelumnya itu saya cenderung buat menghafal materi. Tapi kalau di Rush itu gurunya benar-benar berusaha supaya muridnya paham teorinya. Jadi sampai paham gitu ya? Iya betul. Itu yang membedakan. Iya. Tadi interaktif, kemudian ini menekankan kepada siswa yang lebih paham. Iya. Terakhir. Kayaknya aku sama banget sih sama Tia. Jadi kayak kalau dari SMP, SD itu kan belajar kurikulum nasional tuh lebih ke kayak udah jadi ya, misal formula matematika udah jadi aja gitu, kita ngapalin, oh Pythagoras rumusnya seperti ini, ya, kayak iya. gitu. Tapi kalau di Rush ini dengan Cambridge Curriculum kita diajarin kok bisa sih jadi turun jadi formula seperti itu. Jadi kayak kita sama sekali nggak ngafal kayak tadi yang Tia bilang, dan ketika ngerjain soal itu soalnya bener-bener nggak cuma nanyain misalkan sisi ini berapa, sisi ini berapa, jadinya berapa, bukan seperti itu, tapi kayak real world problems lah. Iya, Terus kayak kita bisa studi kasus lah ya. Iya, kita bisa solvingnya tuh nggak dengan menghafal, tapi kita udah tahu turunannya gini. Jadi kayak itu yang menurutku paling membedakan. Kita why-nya kenapa? Iya, boarding gitu ya. Ini kan modelnya boarding. Boleh pegang HP nggak? Iya boleh. Boleh tapi di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Tapi boleh pegang laptop. Boleh. Iya. Di laptop ada aplikasi gamesnya juga nggak? Kayaknya bisa ya. Bisa sih. Tapi Oke saya lah. nggak ada. Oke, nah ini yang beda ya kurikulumnya nih. Aku pengen ngerti gaya belajar kalian. Ada tuh model-model siswa-siswa gitu yang model belajarnya kalau mendekati mau ujian. Nah, untuk mengejar tadi 5 university, 4 university, model belajarnya macam mana sih ya? Oke, aku mulai dari sini dulu. Nah, Sebetulnya saya juga bingung. Tapi gak pernah belajar? udah jenius dari lahir. Iya. Kayaknya gitu ya. sebenarnya saya itu ngutak-ngatiknya di time management sih. Time management seperti apa? Jadi itu saya kan udah learning proses dari misalkan dari SD, dari SMP. Saya tuh udah tahu misalkan saya lebih paham ketika saya belajarnya sambil nulis. Saya mencatat gitu ya. Penjelasan guru sambil nulis. Nanti tinggal figuring out lagi ketika belajar sendiri. Oh, konsep yang sebenarnya lebih gampang untuk dijelaskan tuh seperti ini. Jadi efisiensi waktunya dapat dan target-target lain yang bisa saya kejar tuh bisa ada gitu. Jadi nggak kayak model sistem kebut semalam ya bahasanya tuh. Jadi lebih ke besok ujian malam baru nyicil berarti ya. Berapa jam kamu alokasikan waktu untuk belajar? Sebetulnya saya tuh lebih suka strategi kayak bikin strategi gitu loh. Jadi gimana sih caranya supaya evaluasi. Jadi setiap belajar learning proses evaluasi terus bikin strategi. Jadi sebenarnya kalau buat belajarnya sendiri selama waktu efisien saya ada, misalkan malam tuh biasanya saya 2 jam aja. 2 jam. Itu efisien banget supaya saya nggak burn out misal kayak gitu. Pulang sekolah jam? Pulang sekolah saya jam 3. Jam 3? Udah jam 3 ya. Istirahat lalu dulu. Kemudian istirahat. Malamnya belajar lagi. Nanti malam belajar lagi. Nyicil tadi tuh. Oke, kalau Excel? Ini metode belajar. Iya, gaya kamu belajar bisa sampai tembus 5 universitas. Sebenarnya metode saya belajar itu bisa dari lihat YouTube sih mostly, soalnya saya adalah visual learner, jadi kalau misalnya saya baca dari teks aja, saya itu agak kesulitan, saya itu nggak kebayang gitu. Makanya saya biasanya cari image-image dari Google, atau saya nonton YouTube misalnya author bio untuk melihat bagaimana prosesnya yang tertulis di teks ini dalam bentuk gambar atau animasi gitu, supaya lebih paham. Jadi malah lebih gampang ya kalau lihat dari YouTube-nya itu ya? Iya. Dan itu hampir tiap hari kamu lakuin? Iya, benar. Iya. Jadi ada waktu khusus nggak nonton YouTube khusus pelajaran atau di luar pelajaran gitu? Khusus pelajaran, ada waktu khususnya? Kalau si Tia ini kan dia 2 jam nih after school ya gitu ya, 2 jam. Nah, kalau Excel gimana? Kalau saya biasanya bukan waktu setelah sekolah, tapi saya biasanya malam hari sekitar jam 8 sampai jam 10 mungkin, kecuali kalau misalnya ada ujian biasanya lebih malam lagi. Lebih malam.
Berarti kamu ini tidurnya jam berapa? Jam 10 masih belajar? After jam 10 ya? After jam 10 kalau nggak ada ujian. Kalau besoknya ada ujian bisa lebih malam lagi. Lebih malam lagi? Iya, biasanya jam Oke. 12. Ya, kemudian yang Nia, LK. LK. Kayak tergantung mapelnya apa. Misalkan Oke. kalau matematika, fisika, aku suka dengan practice kayak questions, ngerjain soal-soal kayak lebih paham. Apalagi matematika ya. Kalau nggak ketemu soal-soal gitu, nggak bakal bisa figuring out ini gimana. Terus kalau misalkan biologi sama kayak Nia suka banget nonton YouTube. Gitu aja Jadi sih. itu ya. Udah. Oke. Menurut kalian konsep boarding itu sangat mendukung nggak untuk tadi itu mengatur time management kalian, belajar kapan, ini kapan dan lain sebagainya? Siapa dulu? Aku dari sini dulu dong. Mendukung banget sih menurutku. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau dalam time management ya, kayak Iya. kita kan juga di asrama dikasih kegiatan. Jadi kayak kita harus figuring out sendiri ini gimana ya kita ngasih waktu belajar di mana ya. Walaupun dari sekolah ada dikasih waktu self study jam 7:30 sampai jam 9:30 lah. Tapi kayak dengan boarding itu jadi kayak lebih teratur. Apalagi kita tuh bisa connect ke internet itu cuma sampai jam 9:30 Kak. Jadi kayak gimana ya caranya belajar dengan maksimal tanpa internet. Jadi kayak misal 7:30 sampai 9:30 itu kita belajar yang kayak nonton YouTube dan lain Iya, dan lain. iya. Terus nanti malamnya pas balik di asrama belajar lagi dari YouTube dari buku, Dari buku. nggak dari YouTube yang Jadi pakai memang internet. ada jam khusus juga kapan internetnya nih dihidupin atau enggak Iya, gitu ya dari sekolah diatur seperti itu ya. Yes. Makanya tadi Excel belajar sampai jam 10 YouTubean karena internetnya habis itu mati. Iya, benar. Terjawab. Jadi gitu ya. Kalau menurut kamu konsep boarding? Saya juga sebenarnya sama banget jawabannya seperti El Kaila. Saya juga di RUS itu sangat-sangat termotivasi untuk belajar lebih awal dan juga mengatur jadwal belajar saya karena saya nggak bisa mengakses internet di atas jam 10. Oke. Tia? Kalau menurut saya yang menarik itu selain yang disampaikan Elka sama Nia itu juga betul sebetulnya. Tapi yang menarik buat saya itu saya ngelihat teman-teman saya dengan ambisinya masing-masing sampai malam belajar kayak gitu. Terus habis itu kegiatannya yang super padat. Tapi mereka bisa manage itu jadi motivasi sendiri buat kemudian juga ini ngejar. Iya. Jadi kayak semangat untuk belajarnya tinggi ya di sana ya. Dan kalau boleh tahu di sana kan nggak hanya anak-anak dari Solo Raya nih yang asrama boarding di sana ya, dari luar Jawa juga banyak ya kayaknya ya. Ini gimana akulturasi atau bareng-barengnya dan lain sebagainya, apalagi biasanya nih ciwi-ciwi nih ya kayak ngumpul satu kamar udahlah. Nah itu gimana? Aku mulai dari, nah kamu dulu aja. Jujur seru banget. Jadi belajar bahasa baru gitu. Bahasa daerah mereka. Iya tuh. Jadi kayak tahu ternyata kalau di sana itu misalkan budaya seperti ini sopan atau tidak, budaya seperti ini kaman atau tidak. Kita bagi makanan juga, misal pulang semesteran ada yang habis dari Aceh, ada yang habis dari Kalimantan gitu. Mereka oleh-olehin makanan. Makanan Kita khasnya sana. Iya, jadi otentik makanan sana itu seru banget sih. Kalau kamu? Sebenarnya saya juga sama banget sama Tia. Kalau kita kan sekelas, cuma ada sekelas ceweknya. Terus kita juga biasanya bagi-bagi makanan setelah kembali. Dan kita juga suka ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berbeda dari culture kita gitu. Yang terjauh dari mana sih dari siswanya ini? Kalau angkatan kita Kalimantan, Aceh. Kalimantan ya, sama Aceh ya, terjauh ya. Nah kalau Elka, Jujur sama banget. mungkin ada punya pengalaman lucu juga nih kumpul-kumpul sama dari pulau-pulau yang beda. Apa ya? Tapi kayak kita tuh walaupun dari pulau-pulau berbeda, tapi kan kita bergabung tuh di suatu sekolah, terus kayak kita kayak bahasanya sama-sama berjuang gitu ya. Jadi kayak udah langsung nyambung aja gitu Iya. loh kan, nggak perlu adaptasi atau gimana. Ya. Dan ketika masuk pertama nih, teman-teman itu memang udah punya kayak ambisi, aku harus sekolah di luar negeri. Sebagian besar seperti itu. Iya, sebagian Iya, besar ya mostly. dari awal. Kayak gitu ya. Jadi kayak ada nggak yang merasa kemudian mungkin minder atau awal-awal tuh adaptasinya agak susah gitu. Siapa yang punya pengalaman itu? Sebetulnya saya personally punya pasti. Punya itu. Karena teman-teman saya lihat kayak luar biasa banget. Terus kerjanya juga, yang tadi saya ceritain tuh juga. Sebetulnya awalnya turun dari rasa insecurities kayak gitu, kayak takut ternyata teman-teman saya keren banget, udah pinter tapi nggak mau stop belajar kayak gitu. Nah terus jadi saya keikut kayak gitu, tapi awal-awal memang pressuring banget sih. Peran guru sejauh ini gimana untuk menyatukan culture yang beda-beda kayak gini, punya peran besar nggak di situ? Kita Pasti tuh sih. ada itu
namanya guidance ya. Iya, Apa sih? guidance. Program Apa? guidance. Program Jadi kayak guidance? kita kumpul gitu bareng teman-teman sekelas sama homeroom teacher. Ya udah kita diskusi-diskusi aja. Terus kayak sama teachers pun kita ada kayak one on one gitu. Ya kayak ngobrol, kamu ada masalah apa, nyaman Coaching apa gitu enggak. ya. Aku terbantu banget sih karena awal-awal aku sangat homesick walaupun cuma soal Sragen. Tapi kayak homesick gitu jauh dari orang tua, tapi sama guruku tuh kayak nggak apa-apa, kayak gini tuh part of learning process gitu. Jadi nggak apa-apa adaptasi Iya. terus. Jadi kayak seneng banget kayak punya ibu kedua beneran gitu. Ibu angkat. Iya, Ibu asuh. Iya ya. Dan aku lihat ya kalau fasilitasnya kan di sana banyak banget ya. Kemudian juga siswa kayaknya ada bisa main basket, main ini dan lain sebagainya. Ekstrakurikulernya. Nah, ini gimana nih ekstrakurikulernya? Apa aja? Kalian ngambil itu nggak? Iya. Ngambil. Kamu ngambil apa, Elka? Aku ambil computer science Jadi sama karena aja. sesuai passionnya. Itu gimana computer science, eskul computer science? Belajar banyak banget karena teman-teman yang lain juga ada kan kayak berkumpul ya sama-sama ngefans sama program dan lain-lain. Terus kayak kita jadi buat project-project kecil-kecil aja kayak gitu-gitu. Terus beberapa teman-teman juga jadi ikut lomba-lomba bareng kayak gitu. Terus karena ada kayak praktisi luar diundang, jadi kayak seru belajar mana-mana lah. Seru banget. Oke. Kalau Excel? Kalau saya jujur juga satu klub sama dia dari Komputer awalnya science juga? dari Iya. dari kelas 10 sampai lulus itu. Komputer Terus science? Iya. Kita juga disuruh bikin project-project kecil tadi juga. Itu seru banget. Iya. Tia, Kayak beda sih dari mereka kayak serius banget. kamu apa ekskulnya? Saya itu kelas 10 itu saya ikut music. Oh, music. Iya. Biar nggak sepaneng banget sih Biar sebetulnya. nggak burn out ya? Iya. Terus kelas 11 tuh saya jadi leadernya English Club kayak Oke. gitu. Kita juga bikin volunteering program ke TK-TK di sekitar situ, ngajarin anak-anak di sana, dan menurut saya tuh selain juga sharpening skills-nya, tapi juga ada social Iya, activities yang iya. bikin kita untuk masyarakatnya ya senang sih. sekitar Iya. ya. Kan juga aku dapat cerita katanya kalau tiap mau 1 tahun sekali gitu kenaikan tahun ajaran baru atau apa, datengin artis ya. MPLS iya. Iya. artis. Apa MPLS ya? Iya. Istilahnya gitu ya. Oke. Ya, sekarang aku pingin ngerti, aku punya harus jawab cepat ya. Quick answer. Enggak, aku harus pakai hafalan soalnya pertanyaannya banyak banget ya, nanti aku giliran ya. Oke, kita akan mulai di sesi yang kedua ini. Saya pingin nanya cepat ke teman-teman ini, ke adik-adik yang luar biasa dan jenius ini. Nanti teman-teman meminta tolong jawabnya apa, tapi kasih alasan dikit aja. Gak usah panjang-panjang jawabannya, oke? Saya akan mulai dari Tia. ChatGPT atau Google? Ini jawab cepat. Jawab cepat ya, nggak usah mikir. ChatGPT atau Google? Google. Kenapa? Because I think walaupun ChatGPT itu membantu sekali ya dalam kehidupan kita, but I think I have to make sure that the information is valid. When I go through Google's, I can make sure that the website is good. Yes. It is reputable, for example, and I can synthesize the informations better from the sources Oke, themselves. berarti kalau kita ngomong lebih kepada validitas informasi Iya. dan akurasi itu lebih ke Google. Iya, betul. Karena ChatGPT lebih banyak menghimpun informasi tetapi belum tentu itu benar. Iya. Oke gitu. Aku kok translating ya. Indonesia dulu. Indonesia dulu. Oke, sekarang Excel, Instagram atau TikTok? Jawab cepat. Jawab cepat, gak usah mikir. Instagram atau TikTok? Kalau saya sih both, dua-duanya. Dua-duanya? Karena jujur TikTok itu lebih untuk hiburan supaya kita tidak burn out saat belajar. Saya sering buka TikTok. Terus kalau misalnya Instagram itu biasanya buat sebagai alat motivasi sih, soalnya di Instagram saya berandanya isinya anak-anak yang medal, berprestasi, misalnya pemenang OSN Algoritmanya gitu. itu ya, isinya ya, fitnya. Oke, kalau Elka, Instagram atau TikTok? TikTok. Kenapa? Karena aku Suka suka joget? mencari hiburan. Enggak sih. hiburan. Kalau Instagram ya kadang ada pressure tapi juga motivasi sih. Cuman kayak aku pokoknya kalau hiburan TikTok. Oke, sekarang balik lagi, aku mulai dari Elka. Gantian dibalik ya. HP atau laptop? Laptop. Kenapa? Karena layarnya gede. Kayak seru gitu. Karena aku suka nonton kan, jadi kayak oke, laptop. Oke, aku ke Excel. Ranking 1 di kelas atau nomor 1 di organisasi? Jawab cepat. Wait. Menurut saya
Dua-duanya Jangan jawab dua-duanya dong, salah satu, nggak boleh. Nggak bo- Dua-duanya tuh netral berarti, ranking 1 di kelas atau nomor 1 di organisasi. Jadi ranking 1 di kelas atau di organisasi jadi ketuanya gitu. Menurut saya lebih baik menjadi ketua di suatu organisasi karena saya lihat dari beberapa orang-orang keren yang saya temui itu banyak dari mereka yang ranking 1 tapi tidak banyak dari mereka yang menjadi orang yang aktif di organisasi. Jadi menurut saya itu lebih menjual di mata segalanya. Ya, menurut kamu seberapa penting organisasi? Menurut saya Banyak mengajarkan apa? Gitu. banyak mengajarkan teamwork, banyak mengajarkan kepemimpinan juga dan juga bagaimana kita menanggapi seseorang yang berbeda pendapat dan lain-lain. Itu lebih melatih soft skill. Oke, sekarang ketiga. Banyak sertifikat atau satu karya besar? Oh, satu karya besar. Kenapa? Karena satu karya besar itu bisa menghasilkan banyak sertifikat. Oh. Iya, jadi saya lebih fokuskan misal satu proyek besar itu nanti bisa dikembangkan jadi suatu hal yang memang dia berimpact misalkan Yeah. nanti dari sisi sosialnya dapat. Nanti kalau dengan proyek itu misal kita bisa dihubungkan dengan proyek ilmiah nanti juga bisa kita masukkan ke lomba-lomba ilmiah gitu sih. Yes, oke. Aku geser ke Excel gantian. Logika atau intuisi? Nggak boleh jawab dua-duanya. Menurut saya lebih ke logika karena Karena kamu anak sains ya? Iya, saya anak sains dan berdasarkan pengalaman saya logika itu penghasilan keputusannya lebih akurat dan juga menguntungkan. Karena berbasis data. Iya. Lebih valid ya? Iya, benar. Berarti nggak main intuisi dong kalau jawab soal? Itu Iya. benek sih. Makanya saya harus itu stop dan bener, sama berpikir aja dulu. intuisi. Oh gitu? Oke, sekarang aku balik ke LK ya, ke LK. LK, wah ini pertanyaannya soalnya banyak. Pinter atau pandai bergaul? Pintar. Kenapa? Kenapa ya? Karena computer science butuh pintar. Karena kalau pintar Pandai bergaul? gimana? Iya, karena kalau pintar pasti ada bergaul gak sih? Karena kita bisa menelusik orang gitu. Yes. Aku balik ke Tia. Matematika atau bahasa? Matematika. Kenapa? Karena I think In Indonesia, please. iya lupa. Wait, kenapa matematika ya? Aduh. Yes. Karena matematika menurut saya lebih challenging, Mm-mm. mungkin, dan itu suatu menurut saya a privilege. Maksudnya dalam Yes. artian nggak semua hal di dunia ini bisa diakses. Maksudnya tidak semua hal bisa jadi media untuk mengakses matematika. Gitu. Jadi memang harus formal belajar. Tapi language kita bisa belajar dari apa? Yes, oke. Aku ke Excel. Keliling dunia atau keliling Indonesia? Jangan dua-duanya. Apa? Iya, karena saya penerima Garuda, jadi saya memilih untuk keliling dunia karena dengan keliling dunia saya mendapatkan banyak ilmu yang bisa saya bawa balik ke Indonesia untuk berkontribusi ke Indonesia. Oke. Ke LK, belajar sendiri atau belajar kelompok? Sendiri. Aku Ken- suka buat belajar sendiri. Soalnya apa ya? Suka bertarung dengan pikiran sendiri. Oh gitu, kamu seru. pikiranmu berdialektika sendiri ya? Iya, saya kadang kalau sama temen tuh nggak fokus sih jujur, nggak fokus, terus kayak harus ngeimbangin pace juga sama teman lain, jadi kayak belajar sendiri aku lebih suka. Yes. Ini aku 2 pertanyaan terakhir, aku bikin sama ya. Oh, iya. Jadi pertanyaannya sama, mungkin jawabannya bisa beda-beda tergantung nanti kalian memilihnya ya. Menjadi terkenal atau menjadi berpengaruh? Silakan dari siapa dulu? Berpengaruh. Kamu dulu menjadi berpengaruh. Kenapa? Oh ini. Iya. Tia. Karena menurut saya, I think like gimana ya? Enggak, ini nggak Inggris, nggak Indonesia nih. Berpengaruh. Menurut saya hidup itu kan cuma sebatas. Maksudnya ya mungkin kita hidup 60 tahun, 70 tahun ya. Tapi yang penting itu adalah apakah kita ketika hidup itu bisa Bermanfaat gitu ya? bermanfaat, bisa memberikan balik itu yang Ke orang lain. Iya. Yes. Elka. Oh, berpengaruh. Kenapa? Juga. Apa ya? Karena dari kecil kayak aku nggak tahu ini first dari Al-Quran atau gimana, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Bermanfaat untuk bermanfaat untuk orang orang lain. Yes. Jadi kayak Nih yang tengah jadi tertekan loh, dia mau nggak jawab. apa-apa, nggak apa-apa. Udah habis jawabannya gimana nih? Tapi saya sama berpengaruh. Kenapa? Jawabannya sama. Sama. Copy paste. Ini pertanyaan terakhir untuk jawab cepat. Bahagia atau sukses? Silakan dari siapa dulu? Elka. Bahagia.
Kenapa? Hidup cuma sekali, jadi bahagia aja. Sukses kan juga ntar bahagia. Tapi bisa aja ada pressure sendiri gitu loh kalau menurut aku. Jadi kayak I think happiness itu paling aku pilih happiness terus. Happiness. Kalau saya pilih sukses, seperti yang dikatakan kakaknya tadi, kalau sukses saya pasti bahagia. Jadi saya pilih yang double. Double ini ya, langsung dapat 1 tapi dapat kena 2 gitu ya. Iya, benar. Terakhir Tia, Sukses juga. sukses. Karena ya sebenarnya benar yang dikatakan Elka, kalau bakal ada pressure tapi kayak seru deh. Dia kayaknya paling suka deh, hidupnya tuh seru penuh dengan petualangan nih kalau si Tia nih. Oke. Jawaban apapun gak ada yang salah, gak ada yang benar, karena ini sebenarnya adalah jawaban-jawaban yang merefleksikan ini kalian kan, preferensi kalian gitu dan lain sebagainya. Dan ini sebagai terakhir, saya pingin teman-teman ini bertiga menghadap ke kamera, kasih konklusi dan kasih ajakan kepada adik-adik kita supaya gimana berhasil. Nah, oke, saya mulai dari siapa dulu nih? Silakan. Dari tadi Elka. Elka, silakan. Elka, mana kameranya Kak? Yes, yang situ, silakan. Ajakan banget. Ya, ke adik-adik misalnya harus bagaimana belajar, hidup dan sebagainya. Setidaknya mereka biar mengikuti jejak kalian lah. Terus belajar dan pokoknya jangan pernah menyerah apapun itu masalah yang kalian dapat di depannya. Kalian harus selalu hadapi itu karena kayak habis masalah pasti ada ujungnya yang sangat indah gitu. Dan jangan lupa sekolah di Rush. Ini bukan pesan guru kan? Benar-benar kok, agar bisa mengikuti jejak-jejak kami semua. 5 universitas. Oke. Excel? Jangan pernah menyerah dan juga jangan takut gagal, karena kegagalan itu sebenarnya bukan kegagalan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Wih. Dan jangan lupa sekolah di Rush. Waduh. Tia, silakan. Oke, setiap harinya jangan lupa bertumbuh karena walaupun itu cuma 1% gitu ya, tapi itu sebuah pertumbuhan juga. Sama juga jangan pernah menyerah karena pasti akan ada sesuatu yang bagus. Satu lagi sama ini, jangan lupa sekolah di Rush. Ini kayaknya abis ini kalian bertiga jadi brand ambassador ya. Nanti muncul di poster-posternya Rus ya. Sama di brosur. Oke, baik, terima kasih Sobat Espos. Sekarang kita giliran, nanti kita akan nanya sama Miss-nya, manggilnya Miss ya, di sana kalau teacher ya. Sama Miss-nya, apakah benar nih yang diceritain mereka gitu ya. Kita cari validasinya seperti apa. Jadi terima kasih buat bertiga, dan sebentar lagi kapan nih mau terbang ke Belanda, ke Australia, sama Kanada, Belanda, Australia, Kanada kapan ini terbangnya nih? Agustus sih. Agustus, kurang lebih berarti sama. pas hari kemerdekaan kalian merdeka ya? Enggak dong. Kita terjuang untuk memerdekakan Betul. Indonesia lagi. Wih. Jadi pas hari kemerdekaan mereka akan berjuang di luar negeri lewat jalurnya masing-masing karena mereka menggunakan beasiswa ya. Jadi nanti mereka akan kembali ke tanah air untuk membangun negeri. Bener nggak? Iya, betul. Berarti jangan macam-macam loh, itu pakai dana rakyat. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol sama adik-adiknya yang luar biasa, 3 siswa jenius yang keterima di rata-rata 5 universitas di luar negeri. Sekarang kita langsung ngomong sama yang tadi disebut adik-adik, ibu asuh. Sebenarnya ada Miss Ika Nurul Indahsari. Nah, Miss Ika ini adalah koordinator untuk studi lanjut di luar negeri. Gitu ya Miss Ika, untuk Betul. khusus di SMA Rus. Betul sekali. Yes. Nah, aku mau tahu Miss, ada 14 siswa ya kalau nggak salah? Betul. Ada 14 14 siswa yang berminat begitu untuk studi lanjut di luar negeri. Luar negeri. Betul. Dan tadi contohnya 3 orang ini udah keterima rata-rata di 5 university ya. Betul. Gimana nih pola pendidikannya? Kenapa? Ini kan baru angkatan pertama nih Betul. SMA Rus ya. Betul. Jadi 3 tahun di Sragen, betul ya. Dan ini angkatan pertama, langsung alumninya itu banyak yang keterima di luar negeri. Gimana ini, Miss? Iya, kalau anak-anak tadi kan sudah aspirasinya dari kecil, dari SD, SMP gitu. Kemudian ketika masuk di RUS ini kita juga menambahi adanya akademik talk series, di mana kita mengundang beberapa orang-orang ekspertis yang nantinya, oh Kak, nanti kalian bisa kerja seperti ini, kalian bisa sekolah seperti ini. Jadi memberikan wawasan baru bahwa ada pekerjaan yang bisa dikerjakan kalau misalnya kamu suka yang seperti ini gitu. Jadi mungkin model pembelajarannya adalah kami memberikan ruang kepada anak-anak ini untuk berekspresi, untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya tuh mereka belum tentu tahu, tetapi ternyata bisa ya seperti ini gitu. Jadi kayak klub tadi yang disebut sama LK, ada klub
Ranger, ada Iya. klub computer science gitu. Ranger itu yang diikuti sama Nia, Tia, itu mereka fokus di research gitu. Mereka suka research, mereka masuk klub research. Kemudian LK anak Olimpiade, selain juga ikut klub computer science itu juga. Jadi kita memberikan wadah-wadah itu tadi kepada anak-anak agar mereka itu bisa tahu bahwa oh yang dia suka tuh ini, yang bakatnya dia tuh di sini, seperti itu. Sambil kita keluarkan orang-orang yang yang dia bisa sharing, oh nanti loh bisa kalian berimpact kepada community itu seperti ini gitu. Boarding kan ya Miss ya, tadi Iya, anak-anak betul. juga cerita ya. Betul. Emang beda ya boardingnya Rus dengan yang lain, dan yang ku tahu juga pakai kurikulumnya Cambridge University. Betul, Cambridge betul. ya. Betul, Nah, ini bedanya gimana Miss kalau Cambridge ini? Cambridge itu sebenarnya dia itu mengajarkan kita untuk berpikir scientific. Jadi berdasarkan apa sih yang kamu observasi di lingkungan begitu. Kemudian kita ambil data-data dari apa yang sudah kita lihat, yang kita observasi itu tadi. Kemudian dari menarik data itu tadi kita menganalisis begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pembelajaran Cambridge walaupun dia academically sangat pressure gitu ya, seperti katanya anak-anak tadi belajarnya sampai jam segini, sampai jam segini, karena memang secara assessment Cambridge itu dia sangat rigid gitu. Tetapi di situ juga itu yang membuat mereka ternyata keluarlah bakatnya gitu kan. Inovasinya, idenya gitu ya. Betul. Kemudian observasi seperti Nia itu proyeknya yang dia sudah sampai London, itu dia mengobservasi keadaan di sekitar rumahnya. Kenapa kok ada polusi gitu. Kemudian dia memberikan data, kemudian dia menganalisis di laboratorium. Oh, kalau misalnya ada polutan yang seperti ini, kira-kira bisa bantu keadaan di desaku seperti apa ya gitu. Jadi saya yang sebagai, mungkin saya baru ketemu sama mereka tuh 1 tahun, tapi saya merasa bahwa wah mereka ini punya Motivasi? betul, motivasi dan juga potensi. Nah, potensinya tuh ada gitu, walaupun katakanlah di Sragen gitu ya, di Masaran gitu, tetapi potensinya itu dapat gitu. Kenapa? Karena itu tadi kita memberikan ruang di mana anak-anak bisa eksplorasi diri, wadah-wadah, kita pertemukan dengan orang, kemudian kita koneksikan mereka dengan lingkungan sekitarnya juga begitu. Kemudian untuk yang boarding school tadi, itu menurut saya itu membentuk bagaimana autonomi mereka sebagai learner itu untuk manajemen waktu tadi, seperti kata time Tia. management ya. Betul. Kita kan mempersiapkan anak-anak itu agar mereka bisa mandiri ya nantinya gitu. Kalau sebagai orang tua tuh gimana biar anakku itu tadi siap walaupun aku udah nggak ada gitu kan, kalau sebagai orang tua itu ya. Jadi saya rasa di SMA Unggulan Rus ini kita bisa bilang bahwa oh anak-anak ini nanti bisa mandiri loh, bisa mencari yang mereka suka sendiri, bisa seperti tadi omongnya sudah kayak berimpact, berpengaruh gitu. Kenapa? Karena mereka memang terbiasa melihat observasi dari komunitas-komunitas yang dia lihat di sekitarnya. Seperti Tia tadi yang dia bilang bahwa dia ketua klub Inggris dan kita pengennya anak-anak TK itu juga bisa bahasa Inggris. Makanya kita door to door dari TK-TK gitu untuk ngasih pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi berarti sejak masuk mereka ini ya udah diajarkan soal critical thinking juga ya. Betul. Menganalisa lingkungan sekitarnya, dan Betul. kira-kira ilmu itu bisa diterapkan untuk lingkungan sekitar itu seperti apa? Jadi kayak risetnya udah seperti itu ya. Riset Betul. yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Betul. Jadi kalau misalnya di pembelajaran mungkin memang ada pembelajaran seperti biasa subjeknya ya, biologi, kemudian physics, kemudian karena kita STEM base. Jadi ya itu tadi biology, physics, kemudian mathematics itu pasti ada gitu. Itu adalah foundation bagaimana kita menciptakan anak-anak itu critical thinkingnya dari situ. Tetapi yang menjadi pendukung juga adalah kegiatan di luarnya. Seperti yang tadi saya jelaskan di activity clubnya mereka, project-project yang harus mereka lihat dari sekitarnya. Jadi seperti kalau teoretikalnya itu di dalam kelas, kemudian implementasinya itu ketika di klub-klub begitu. Makanya kalau misalnya dikatakan organisasi penting ya penting karena mereka belajarnya dari situ gitu. Bagaimana mereka bisa melihat komunitasnya itu terjadi apa, kemudian mereka bisa mengusahakan apa itu dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah juga begitu. Miss kalau boleh tahu nih, ini kan Miss kan koordinator untuk yang studi lanjut di luar negeri. Betul. Antusiasme siswanya banyak.
Untuk yang generasi 1 ini mungkin belum ya, masih ada 14 dari 42. 42. Betul. Oh, berarti kelasnya 42 siswa aja. Betul, betul gitu. Tapi apa namanya ya begitu. Nanti kita growing lah ya. Iya, iya, karena Kita kan harus angkatan pertama ya. Betul, angkatan Dan ini pertama. langsung ada 14 orang. Iya, 14 betul. orang. Oke, Miss, yang membedakan nih ya, kalau tadi kan soal konsep boardingnya. Emang bener masuk di RUS itu apakah ada 2 skema ya setahu saya, Betul. yang jalur beasiswa sama Betul. jalur yang apa nyebutnya? Reguler, betul. Reguler. Yang beasiswa ini itu dari mana ini pencarian siswa-siswa yang bisa lolos beasiswa? Oke, untuk yang jalur beasiswa ini kami ada sebenarnya untuk jalur reguler dan jalur beasiswa semuanya itu ada tesnya begitu. Jadi kita mereka pendaftaran, kemudian ada dokumentasi seperti administrasinya, kemudian setelah lolos administrasi nanti ada tesnya. Nah, untuk yang beasiswa ini, yang prestasi, yang jalur prestasi itu khususnya adalah mereka yang bisa mengumpulkan portofolio. Jadi portofolionya itu seperti apakah ada lomba yang ikut FLS 3N, kemudian OSN, kemudian O2SN juga mungkin bisa, kemudian Piagam KSM, gitu ya. betul. Apakah sudah pernah berprestasi di bidang tersebut begitu. Nah, anak-anak sendiri ini juga walaupun katakanlah kayak STEM based banget gitu ya, tapi mereka tuh juga saya bilang balance gitu. Karena Tia ini juga dia juara poetry gitu di FLS 3N. Kemudian Nia juga juara menggambar di FLS 3N gitu. Jadi kita juga mencari anak-anak yang nggak cuma yang pinter banget gitu, tetapi juga yang boleh pinter, tetapi juga melihat kondisi lingkungan, kemudian kreativitas juga berpengaruh. Ya, otak begitu. kanan, otak kirinya lah ya. Betul, Itu seperti itu. Miss, tantangannya apa nih Miss? Karena Miss ini jadi koordinator untuk studi lanjut di luar negeri, itu apa? Untuk challenge-nya sih sejauh ini ya, karena kita kan semuanya proses ya, Mbak Kak. Jadi kalau proses itu kan pasti ada yang pengennya cepet-cepet gitu, ada yang pengennya itu dapat, ayo Miss yang ini Miss kayak gitu. Tetapi kan kita semuanya berproses ya, harus ada yang disabarkan gitu, ada yang mungkin ada keputusan-keputusan yang harus kita pertimbangkan ulang seperti itu. Untuk kesulitannya sendiri sih seperti itu ya, kayak komunikasi bagaimana pertimbangan-pertimbangan apa yang sebenarnya harus kita kita jelaskan kepada orang tua dan juga kepada siswa apabila kita memilih studi lanjut. Iya. Kemudian dari segi kalau misalnya komunikasi udah oke, udah clear, kemudian finansial juga. Kadang saya juga merasa bahwa anak ini punya potensi nih, tapi sayang banget belum bisa seperti itu karena ada keterbatasan di bidang yang lain seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu sih. Kadang tidak semua hal itu seperti yang saya mau. Yang diharapkan ya. Betul. Miss, tapi berarti tugas Miss ini sebagai koordinator itu berarti mendampingi, kemudian memberi akses atau bagaimana? Saya mendampingi, terus habis itu kita itu di sini saya ingat sekali waktu itu kurikulum saya bilang bahwa anak-anak ini juga harus mandiri ya Miss gitu, karena apa? Karena mereka ini SMA mau ke luar negeri gitu. Luar negeri itu adalah sesuatu lingkungan yang alien, yang sangat berbeda begitu. Berarti kan anak-anak ini harus ready gitu ya. Nah, dari situ saya juga adalah alumni UCL di London. Jadi 2 tahun yang lalu saya lulus dari sana. Itu saya juga bisa membayangkan bahwa anak S1 bisa nggak ya gitu. Karena kalau saya sendiri, saya waktu itu saya sudah tua gitu. Saya Udah sudah S2 ya? Iya, yang S2 gitu. Saya sudah tua, saya sudah merasakan. Ini baru SMA kan? Iya, betul. Jadi saya merasa bahwa anak-anak ini harus mandiri gitu. Nah, kemandiriannya bagaimana dari proses apply ini tadi ya. Nah, ya seperti itu tadi. Kakak mau universitas yang mana? Kalau misalnya kenapa kok universitas yang itu? Apa yang lebih bagus pro kontranya dari universitas A dengan universitas B? Apakah saya yang ngasih mereka tahu? Mungkin ada beberapa hal, tetapi saya minta mereka untuk cari sendiri. Gitu. Kenapa? Tujuannya apa? Ya itu tadi, mereka nanti di luar negeri juga akan dilepas gitu loh sama guru-gurunya, sama dosen-dosennya gitu. Jadi mereka harus tahu sendiri bagaimana cara memilah informasi, bagaimana cara mendapatkan kepastian, konfirmasi, being assertive. Assertive itu maksudnya kalau misalnya dosennya nggak bisa dihubungi, emailnya seperti apa ya, kayak gitu-gitu itu juga kita latih di situ gitu. Itu yang pertama menurut saya dari proses ini ya. Anak-anak itu belajar untuk tahu bagaimana mencari informasi sendiri, kemudian
memilah bahwa oh pertimbangannya tuh seperti ini loh gitu. Jadi mengambil keputusan itu juga penting sekali untuk diajarkan mulai dari proses ini gitu. Dan itu juga dari Rus mendampingin itu, mempersiapkan si anak-anak ketika nanti mau ke luar negeri ini, kemandiriannya seperti apa. Betul. Karena mereka udah terbiasa boarding sih ya. Iya betul. Iya. Tapi kan itu nanti boarding pun juga seperti katanya Elka tadi, ada ibu yang bisa ngobrol dengan kita. Nah nanti di luar negeri seperti apa? Iya, Nah itu yang tugasnya Miss Ika juga tuh. Betul. Jadi kayak ayo Kak gitu. Jadi mereka sudah yang harus proaktif gitu loh. Proaktif untuk mencari tahu sendiri gitu. Kemudian Miss ini kayaknya belum, kalau misalnya katakanlah kita bedakan dengan agen gitu ya. Kalau agen itu kan kita hanya memberikan administrasi kita seperti syaratnya rapor, seperti apa aja. langsung. Nah kalau yang anak ini mereka memulai prosesnya sendiri gitu. Tanpa Jadi lewat mereka agen kan? betul, mereka jadi mengumpulkan sertifikatnya sendiri, mengumpulkan portofolionya sendiri, kemudian Masuk ke sistemnya, login untuk akun, setup akun juga sendiri. Jadi ketika mereka tanya, Miss kok ini kayak gini ya gitu, ayo dibaca lagi buku panduannya gitu, ayo dibaca lagi guidebooknya, ayo dibaca lagi websitenya gitu. Terus juga bagaimana mereka dapat mengalainkan visi misinya mereka dengan kampusnya ini, apakah mereka cocok gitu. Nah tadi kan Nia juga sudah membahas bahwa oh ini tuh yang paling cocok gitu. Berarti cocok itu mereka sudah tahu indikatornya apa gitu kan. Itu juga mereka lakukan sendiri. Jadi tim membacanya itu juga sudah yang membaca, tidak hanya dimasukkan ChatGPT gitu ya. Makanya manual books-nya itu udah benar-benar dibaca juga. Betul. Termasuk juga milih universitasnya. Betul. Mereka juga punya preferensi sendiri. Betul sekali. Jadi kita mungkin kalau dari awal gitu, Miss aku pengen jurusannya ini, yang bagus apa ya gitu. Mungkin saya hanya akan bilang, oh bisa yang ini, bisa yang A, bisa yang B. Coba kamu cari sendiri. Apakah kamu prefer yang A atau yang B dari segi misalnya lingkungan untuk hidupnya. Kemudian dilihat juga profil alumninya. Apakah memang nanti pekerjaannya akan inline dengan pekerjaan yang ingin kamu lakukan, seperti itu. Jadi menurut saya anak-anak itu sekarang sudah ready, tinggal launching gitu saja. Tinggal Agustus nanti terbang. Betul. Jadi anak-anak ini secara nggak langsung diajarin untuk bagaimana membuat keputusan untuk hidupnya dia sendiri. Betul sekali. Yes, itu yang hanya didapat di SMA Rusmin kayak gitu. Oke, Miss, ini terakhir, boleh dong Miss minta konklusinya buat adik-adik kita yang pengen studi lanjut di luar negeri, modal apa yang harus disiapin, tahapannya harus bagaimana, dan mungkin bisa kasih motivasi Miss, silakan. Oke. Modalnya, untuk studi lanjut ke luar negeri, modalnya adalah tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu ingin lakukan, itu adalah modal pertama. Setelah kamu tahu tentang diri kamu sendiri, kamu harus memperjuangkan itu. Betul sekali kata kakak-kakaknya tadi, jangan mudah menyerah, pokoknya belajar terus. Jangan ada kata lelah, karena nanti akan ada rainbow at the end of the journey gitu ya. Oke, makasih Miss. Jadi kayaknya itu Miss tadi yang soal sekolah Rus ini udah generasi yang pertama. Jadi nanti udah mulai pembukaan, udah nih ya, sudah tutup kita untuk penerimaan siswa baru. Betul. Jadi sepakat nggak Miss kalau ada semacam gini ya, di sekolah Solo Raya ini banyak ya. Jadi kalau kita sebut sekolah Rus ini adalah salah satu sekolah berprestasi tingkatnya nasional, tapi home base-nya ada di Sragen. Bener ya? Betul. Tepatnya di Masaran. Masaran. Jadi bukan tadi kita sebutnya sekolah lokal ya. Karena siswanya bener ya dari mana-mana ya Miss ya. We are deeply rooted gitu ya, but we impact globally gitu. Oke, Kayaknya itu seperti itu ya. Baik, itu Sobat Expos tadi udah ngobrol sama siswa, dan kemudian Miss Ika juga sudah menggarisbawahi bahwa semua keinginan adik-adik yang ingin ke luar negeri, sekolah di luar negeri dan lain sebagainya, kuncinya cuma satu, jangan mudah menyerah dan tahu apa yang kamu inginkan dan tahu apa yang ingin kamu cita-citakan. Kira-kira itu. Miss Ika, terima kasih banyak. Dan saya juga pamit juga untuk Sobat Expos. Kita nanti akan ketemu di Selasar edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Miss Ika. Keren.